Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sejarah dan asal-usul Pulau Tidung yang berada di Kepulauan Seribu. Pada tahun 1800-an, Pulau Tidung saat itu sudah dihuni oleh penduduk walaupun jumlahnya masih sedikit. Pulau Tidung terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Tidung Besar dan juga Pulau Tidung Kecil. Konon menurut cerita, bahwa pulau yang pertama kali dihuni penduduk adalah Pulau Tidung Kecil. Dengan bertambahnya tahun demi tahun, penduduk semakin bertambah dan barulah hijrah ke Tidung Besar. Penduduk Pulau Tidung berasal dari bermacam-macam suku, di antaranya suku Bugis, Mandar, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera, Sumbawa, dan Banten. Bahkan ada dari Batavia juga. Kala itu agama yang dianut oleh penduduk setempat dan juga pendatang adalah agama Islam. Dan pada saat itu pula Gunung Krakatau meletus, sedangkan Pulau Tidung sudah dihuni oleh banyak penduduk, terutama dari keturunan para pendatang. Konon menurut cerita, sebelum Indonesia merdeka, Pulau Tidung dipimpin oleh seorang bek yang dikenal sebagai lurah. Lurah yang pertama kali memimpin Pulau Tidung adalah Bapak Ahmad Mundari. Mata pencarian masyarakat Pulau Tidung mayoritasnya adalah nelayan. Pada zaman Belanda, pulau ini masih bernama Pulau Air Besar. Pada saat itu tempat ini masih belum menjadi tempat wisata dan merupakan pulau yang digunakan untuk mengasingkan orang-orang yang membangkang pada penjajah Jepang. Di antara pembangkang itu ternyata ada Raja Tidung. Raja Tidung adalah raja yang turut diasingkan dari kerajaan Tidung yang berada di Kalimantan Utara. Identitas raja ini baru terbongkar pada tahun 2011 karena sebelumnya sempat terkubur dalam selama kurang lebih 1 abad. Raja Pandita atau dikenal dengan Raja Tidung merupakan sosok yang menentang keras Belanda. Tidak mudah baginya untuk bisa diajak kerjasama oleh Belanda, yang akhirnya membuat Belanda geram dan membuat Raja Pandita dibuang ke Banjarmasin. Dari sana ia dibawa ke Jepang, Batavia, hingga akhirnya sampai di Pulau Tidung pada tahun 1892. Sayangnya, pada tahun 1898 sang raja meninggal di Pulau Tidung yang keberadaannya jauh dari tanah tempat ia lahir. Kisah ini sempat tersimpan rapi dan tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat. Hingga akhirnya pada tahun 2011, berkat perkembangan teknologi informasi, sejarah Pulau Tidung ini pun tersebar di berbagai media, sehingga banyak diketahui oleh masyarakat. Informasi mengenai asal-usul Pulau Tidung bahkan terdengar warga Malinau yang merupakan keturunan suku Tidung, daerah asal kelahiran sang Raja Tidung. Awalnya mereka penasaran dengan nama Pulau Tidung. Kemudian mereka melakukan penelitian yang cukup mendalam hingga melakukan beberapa kali kunjungan ke Pulau Tidung. Kunjungan ini dilakukan oleh perwakilan suku Tidung. Kini terungkaplah kisah Pulau Tidung yang selama ini tersimpan rapi dan tidak diketahui oleh siapapun. Bukti yang memperkuat cerita sejarah ini ialah adanya makam Raja Pandita. Yakni raja suku Tidung yang ditangkap oleh Belanda pada akhir abad ke-19. Kemudian baru diketahui keberadaannya selama 1 abad lamanya. Berkat terungkapnya kisah ini, masyarakat mulai mengenal sejarah Pulau Tidung. Masyarakat menjadi tahu bahwa suku Tidung, Raja Pandita, dan Pulau Tidung memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada tahun 2011,
makam Raja Pandita pun dipindahkan dengan menggunakan upacara adat, tradisi kebesaran khas suku Kerajaan Tidung. Setelah itu, banyak peziarah yang ingin mengunjungi makam Raja Pandita. Peziarah ini datang dari berbagai pulau di luar Pulau Tidung, seperti dari Banjarmasin, Palembang, bahkan Aceh. Ini menjadi sebuah keberkahan sendiri setelah terungkapnya kisah tersembunyi di balik nama Pulau Tidung yang selama ini ternyata tidak banyak diketahui orang. Bahkan sejarah Pulau Tidung tersebut terkubur rapi selama 1 abad.